Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu guru sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan semangat. Semoga kita selalu dalam lindungannya ya. Bagaimana? Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan selalu mendapatkan keberkahan. Minta tolong kepada Vera untuk memimpin doa teman-temannya. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Vera telah memimpin doa teman-temannya. Alhamdulillah kita telah berdoa bersama. Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena masa pandemi masih berlangsung. Usahakan untuk menghindari kerumunan ya, serta tetap menjaga jarak dan memakai masker apabila terpaksa harus keluar rumah. Ya.
Sebelumnya, Ibu ingin mereview kembali pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas apa saja? Benar sekali jawaban kalian. Pada pertemuan kemarin yang kita bahas adalah tentang formula dan fungsi. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang formula dan fungsi pada Microsoft Excel, mulai dari macam-macam fungsi dan formula yang bisa kita gunakan di Microsoft Excel tersebut. Untuk pertemuan hari ini, yang kita bahas adalah tentang penerapan fungsi dan formula tersebut pada Microsoft Excel. Bisakah kalian menyebutkan beberapa fungsi atau formula yang telah kita pelajari minggu kemarin? Kalian bisa menggunakan Microsoft Excel ini untuk mempermudah perhitungan laporan keuangan kalian.
benar sekali. Kan tugas apa lagi? Jadi lebih praktis ya Bu, tidak usah tulis tangan. Pakai HP juga bisa kan Bu? Oke, saya lanjutkan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Pretest ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kalian sebelum menerima pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan dulu pretest pada link di atas. Baik, Bu.
pada Google Classroom, Ibu telah mengupload materi pembelajaran LKPD, modul informatika, dan media pembelajaran yang akan kita lakukan. Silahkan untuk dibuka Google Classroom-nya ya, dan kita akan berdiskusi di Google Classroom.
pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan untuk diskusi kelompok ya. Silahkan semuanya untuk mendownload LKPD 3 pada Google Classroom. Lalu kerjakan LKPD 3 halaman 5, yaitu tugas kelompok secara berkelompok. Untuk anggota kelompoknya masih sama seperti yang kemarin ya. Jadi ada 6 anggota kelompok dengan jumlah maksimal 6 anggota di setiap kelompoknya. Oh, nggak bisa tak lebokno, Dek.
Bu, langsung jawabannya boleh, Bu. Kok nggak iso rek ya? Nyala deh. Kok nggak ono ya? This call is now being recorded. Don rame-rame. Kita tunggu yang lainnya dulu ya. Bagaimana? Sudah selesai semua diskusinya?
Dek, tutup penolongnya Dek. Untuk kameranya dimatikan dulu, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah bergabung semua dinyalakan lagi. Ya, kita tunggu yang lainnya dulu 2 menit aja. Kan dinyalakan semua kameranya dinyalakan, lalu mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Elga belum menampilkan wajahnya. Bu, Mifta belum Bu, kelompok saya Bu. ya, yang sudah ada dulu kita perhatikan ya. Silakan ditampilkan wajahnya. Tegak. Terus siapa lagi yang belum? Mifta, Elga, Aninda, ditampilkan wajahnya dulu. Syafa Aurel juga ditampilkan wajahnya dulu. Sudah ya, kita mulai ya. Mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran dari WA tadi. Dosika, silakan dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Suaranya enggak. Suara saya sudah jelas? Oke. Sudah. Silahkan mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Yang lainnya mikrofonnya diaktifkan, lalu webcamnya dinyalakan, ya, gambar kamera dinyalakan. Sudah? Ya. Thank you, silahkan dimatikan dulu mikrofonnya. Mikrofonnya dimatikan dulu, thank you. Sudah ya? Semuanya silakan kameranya dinyalakan dulu. Kameranya dinyalakan dulu semuanya. Kan di HP-nya kan ada gambar mikrofon sama gambar kamera. Silahkan yang mikrofonnya disilang dulu, dipinjam dulu, lalu gambar kameranya diaktifkan. Sudah? Ditampakkan wajahnya. Nanti saya screenshot. Halo Bu. Loh, ini masuk penilaian loh ya.
Ilham belum, Elga belum, Dosika belum, Tegar belum. Dosika silakan ditampilkan dulu wajahnya. Ilham, lalu Elga. Ya, saya screenshot ya. Bentar. Oke, sudah. Mungkin sebentar. Ada kelompok kalian yang masih belum bergabung? Kelompok saya belum banyak yang gabung. Belum. Siapa? Kelompok saya sama Belum ya? kelompok saya banyak gabung. Ya, sebentar. Ya, tidak apa-apa sudah. Kita lanjutkan dari pembelajaran kita tadi ya. Tadi kalian sudah berdiskusi tentang penerapan fungsi dan formula. Sudah mengerjakan soalnya juga kan ya? Sudah mengerjakan semuanya? Sudah mengerjakan semuanya? Masih mengerjakan, Bu. Masih mengerjakan. Oke, kita bahas yang sudah saja ya. Iya, Bu. Bentar. Kelompok saya banyak yang belum gabung. Kelompok berapa? Di sini. Enggak. Bentar. Oke, semuanya silakan dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Dinonaktifkan mikrofonnya. Sudah? Ilham belum dinonaktifkan. Kameranya dinyalakan semua. Sudah. Ya, kita lanjutkan pembelajarannya. Kita sudah berdiskusi, sudah membahas materi dan sudah melakukan pembelajaran di WA tadi ya. Ya. Mungkin dari kalian ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya tadi. Silakan yang ingin menyampaikan hasil diskusinya tadi. Kelompok saya banyak yang belum gabung. Tidak apa-apa, perwakilan saja. Mungkin teman-temannya masih terkendala oleh sinyal koneksinya ya. Ya, ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya tadi? Kalau ada, silakan mengacungkan tangan. Jovan,
Ya, silakan kelompoknya Jovan disebutkan nama anggota kelompoknya dan dari kelompok berapa. Silakan Jovan. Disampaikan 1 atau 2 nomor saja, tidak apa-apa. Ada yang ingin mempresentasikan? Mungkin Jovan terkendala sinyal. Kalau cuman A sama B nggak apa-apa ya Bu ya? Tidak apa-apa, silakan dipresentasikan Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 12 November 2020, kelompok 2. Nama dari Naila Bunga Tirta, Aura Friska Adapur, Benedian Fal, Muhammad Kafil Barak, Ifakul Laila Octavia, Syafita Muhammad. A. Fungsi formula pada sel sel 10. B. Fungsi formula pada sel 15. D. Hasil yang ditampilkan pada 11 setelah ditulis fungsi atau formulir di atas. E. Hasil yang ditampilkan pada sel F10 setelah ditulis fungsi atau formulir di atas. F. Fungsi untuk menghitung jumlah seluruhnya pada sel F18. G. Fungsi untuk menghitung rata-rata pada sel 19. H. Fungsi untuk menghitung total tertinggi pada sel 20 sudah Bu. Masih kurang Bu? Sudah? Mungkin ada tambahan dari yang lainnya? Saya Bu. Kelompok berapa? 4. Oke, silakan kelompok 4 disampaikan hasil diskusinya. Suaranya kurang jelas, Jovan ya? Fungsi atau formula pada sel 90. B. Yang ditampilkan pada sel F7 setelah dituliskan fungsi atau formula di atas. 250.000. E. Hasil yang ditampilkan pada sel F10 setelah dituliskan fungsi atau formula di atas 750. Ya, bagus sekali jawaban, hasilnya benar. Mungkin ada kelompok lain yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya Bu, mau diulang Bu? Ya, sebentar. Dari mana Bu? Bentar ya. Sudah. Kita bahas mulai yang awal. Ada yang ingin mempresentasikan hasilnya? Misalnya untuk menghitung yang ini, nilai F7. Apa rumus yang dilakukan? 3/950. Ada siapa yang jawab barusan? Jovan ya? Iya Bu. Ya, Jovan. Gimana Jovan? Untuk melihat atau menghitung nilai di F7, rumus apa yang kita tuliskan di sini? Silakan. Sama dengan 950.
Sama dengan gimana? 3 bintang 950. Ada yang lain mungkin untuk menghitung total harga berarti gimana? Ini kita tulis sama dengan, lalu kita lihat jumlahnya itu ada di sel berapa? Di sel berapa ini? Sel 3 ya? Sel D7. D7. Kita klik D7, diperhatikan, diklik. Lalu dikali. Berarti kalau dikali pakai simbol apa? Bintang. Bintang. Kita kali, langsung diklik sel mana lagi? E7. E7, benar. Lalu serta ini diapakan? Enter. Langsung di enter. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung total harga dari monitor ini ya. Mungkin ada yang mau menjawab lagi untuk menghitung jumlah keyboard. Apa rumusnya dimasukkan? Selain Jovan mungkin ada yang ingin menjawab. Saya. Siapa? Bilal. Ya, Bu. Ya, silakan Bilal. Apa Sama rumusnya? dengan Ya, sama dengan lalu 8 kenapa? D8 D8 kita klik ya. Lalu D8 bintang bintang E8. D8. Benar sekali. Langsung di enter ya. Enter. Oke, benar. Benar sekali jawabannya Bilal. Mungkin ada cara cepatnya, ada yang tahu cara cepatnya biar kita bisa menghitung semua nilai yang di bawahnya ini dengan cepat bagaimana? Di blok, Bu. Di blok. Apanya yang di blok? 1 2. Oke, 1 2 kita blok, lalu Kursornya ditarik ke bawah. nah, diperhatikan. Waktu kita blok sel yang F7 dan F8 di pojok bawah ini kelihatan ya ada tanda titik. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya. Itu nanti kita tarik ke bawah. Nah, dia akan otomatis menghasilkan nilai Angka sendiri. yang dicari tanpa kita harus menuliskan rumusnya satu Persatu. Ya, sip. Benar sekali Bilal. Baru ya mungkin dari Bilal. Untuk yang lainnya yang masih belum paham silakan diperhatikan dulu dan dicatat kalau memang penting. Ya. Untuk selanjutnya, untuk jumlah keseluruhan kelompok 1 mungkin silahkan perwakilan kelompok 1 untuk menghitung jumlah keseluruhan apa rumus yang kita masukkan? Kelompok 1 silahkan. Kelompok 1 ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya untuk menghitung jumlah keseluruhan? Ada? Mungkin selain kelompok 1 ada yang ingin menyampaikan? Elga mungkin, Anindar, ya. Ham mungkin, Ham? Ada yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Bilal lagi. Mencoba, Bu. Oke, Bilal. Iya, saya silakan. mencoba, Bu. Oke, silakan Bilal. Untuk menghitung jumlah keseluruhan, rumusnya yang digunakan apa Bilal? Sama dengan Sum. Oke, lalu? F7. Nah, ya sebelum sum harus di dulu sama dengan sum baru tanda kurung ya. Buka kurung. Ya, buka kurung. Lalu F7 ya. dibanding Sampai ya artinya sampai terus F16 lalu tutup kurung. Lalu enter ya. Nah, Ya. untuk jumlah keseluruhan rumus yang dipakai adalah menggunakan sum ya atau sum. Sum itu untuk menghitung jumlah keseluruhan. Setelah kita tulis sumnya, lalu kita tulis sel yang akan dihitung. Nah, ini kan sel yang dihitung adalah F7 ya. F7 sampai F16. Jadi kita tuliskan F7 sampai F16.
F16. Jadi tanda bagi di sini itu artinya sampai. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Lalu kelompok lain mungkin ada yang ingin menghitung rata-rata. Bu. Siapa? Jovan lagi. Ya. Silakan Jovan untuk menghitung rata-rata. Gimana rumusnya? Sama dengan average terus buka kurung buka kurung F7 terus sampai F16 lalu kurung. tutup kurung. Ya, benar sekali. Nah, untuk rata-rata total harganya adalah itu ya, seperti yang tampak 1.145.000. Mungkin ada yang lainnya yang mau menyampaikan hasil diskusinya selain Bilal dan Jovan. Mungkin. Bu, teman saya mau gabung kok gak bisa, Bu. Siapa yang mau gabung? Silakan diklik linknya. Mungkin ada yang ingin mencoba menghitung total harga tertinggi dan terendah dan banyaknya data. Saya Bu. Bilal lagi, ya silakan Bilal. Sama dengan max buka kurung F7 dibanding F16. F16 tutup kurung. Nah, benar sekali. Untuk menghitung total harga tertinggi, rumus yang digunakan adalah max ya, atau maksimum. Benar sekali. Lalu untuk total harga terendah, ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Saya Bu. Lagi Bilal, ya silakan Bilal. Bilal ini dari kelompok 4 ya? Ya Bu. Ya, sama dengan min buka kurung F7 dibanding F16. Tutup kurung enter. Benar sekali. Total harga terendah adalah 45.000. Oke ya. Lalu untuk menghitung banyaknya data, ada yang ingin mencoba menjawab? Kelas 1, ayo silahkan. Siapa yang mencoba menjawab? Apa saya tunjuk saja? Silahkan Bunga, Naila Bunga ada di tempat ya? Bisa mendengar suara saya Bunga? Mungkin yang lainnya ada yang mau menjawab soal terakhir, menghitung banyaknya data. Cara apa yang digunakan? Sepuluh benar nggak Bu? Rumusnya gimana Bilal? Bisa disampaikan dulu? Ditambah Bu. Ditambah? Apanya yang ditambah? Apanya Semuanya. Apanya yang ditambah? Semuanya. Semuanya. Gimana berarti? Sama dengan Sama dengan ya, sum
sum C7 ya dibanding banding C16. C16. Hasilnya Tutup kurung. Enter. C7 banding C16 ya. Iya, tutup kurung. Enter. Hasilnya ke 0 ini kenapa? Mencoba, Bu. Kurang tepat ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau sum itu adalah untuk menghitung jumlahnya datanya, untuk menghitung jumlah nilai ya, jumlah misalnya 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000, itu kegunaan sum. Kalau untuk menghitung banyak data, rumusnya yang digunakan apa? Rumusnya yang digunakan adalah count ya. Nah, count berarti gimana rumusnya? Sama dengan terus buka kurung. count, nah, sama dengan count, benar. Terus buka kurung F. ya, benar, F 7 ya, sampai Sampai F16. tutup kurung, kita enter. Nah, dia sudah menghasilkan data ya. Jadi banyaknya data pada soal tersebut adalah 10. Kita lihat datanya apa saja, benar ya? Monitor 1, keyboard 2, mouse 3, hard disk sampai modem nomor 10. Berarti jumlah datanya adalah 10. Ya. Mungkin sampai sini masih ada yang belum dipahami atau belum mengerti? Sudah, Bu. Sudah paham semua ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Lugu. Sampai belum, Beni? Masih belum mengerti tentang apa, Ben? Silakan Beni, yang masih belum paham tentang apa? Bentar, Bu. Sudah ya, ini kan waktunya hampir habis. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai ini dulu ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan disampaikan kesimpulannya. Saya, Bu. Silakan dinyalakan kameranya, lalu disampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah jika kita ingin menghitung data dalam jumlah banyak pada aplikasi Microsoft Excel, kita dapat menggunakan fungsi atau formula pada Microsoft Excel. Nah, benar sekali. Itu kesimpulan dari Jovan ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesimpulan lainnya tentang pembelajaran kita hari ini? Selain Jovan, mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, silahkan Bilal, sampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk menambahkan rata-rata di bawah. Untuk menambahkan rata-rata di bawah, kenapa? Kita klik angka 12, Ya, terus sel 12. untuk menghitung nilai rata-rata, diklik 12, lalu Sampai temu digeser atau drag ya istilahnya. Jadi untuk mengetahui nilai agar kita tidak menuliskan rumus lagi, mungkin kita menggunakan kolom 1, 2, lalu di pojok bawah itu ada yang namanya file handle ya. Lalu bisa kita geser atau kita drag ke bawah. Mungkin itu ya maksudnya Bilal ya. Ya, Bu. Ya, sip. Selain Bilal mungkin bagus Bilal, mungkin Bilal pelajaran yang bisa diambil Bilal itu ya untuk menuliskan atau untuk mengetahui nilai di bawahnya, kita tidak perlu menuliskan rumusnya satu-satu lagi, tapi menggunakan drag tadi. Mungkin ada yang lainnya yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ada? Hanya Bilal dan Jovan saja yang menyampaikan, yang lainnya bagaimana? Apakah masih ada di tempat semuanya?
Silakan dinyalakan kameranya semuanya. Silakan dinyalakan. Ya, saya tunjuk untuk menyampaikan kesimpulan Eka Widiani. Eka bisa mendengar suara Bu Indri? Ya, Bu. Ya, silakan disampaikan kesimpulan kamu hari ini belajar apa saja, Eka? Saya belajar tentang fungsi dan formula. Belajar tentang fungsi dan formula ya. Fungsi Ya. yang kamu ketahui ada apa saja, Eka? Fungsi Apa saja, Eka? Silakan disampaikan. seperti average mungkin, Bu. Apa? Fungsi apa? Average mungkin Average ya. Average itu untuk menghitung apa, Eka? menghitung rata-rata. Ya. Lalu apa lagi disebutkan? Sama max Untuk menghitung? nilai tertinggi. Ya, benar sekali. Mungkin itu dari Eka ya kesimpulannya. Average itu untuk menghitung rata-rata, average untuk menghitung rata-rata, dan max untuk menghitung nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Ya, terima kasih Eka atas kesimpulannya. Mungkin yang terakhir saya mau menunjuk satu lagi yang saya tunjuk Syafa Aurel. Syafa bisa mendengar suara Bu Indri? Syafa? Syafa tidak bisa mendengar suara saya ya? Mungkin itu kesimpulan dari kalian ya, dan dari kesimpulan dari Bu Indri hari ini kita telah mempelajari tentang penerapan fungsi dan formula. Nah, kita sudah mengetahui kan kapan penggunaan fungsi dan kapan harus menggunakan formula. Jadi fungsi itu digunakan untuk menghitung nilai yang sangat banyak. Misalnya kalian punya nilai yang jumlahnya 100. Tidak mungkin kan kalian kalau menggunakan formula, misalnya A ditambah B ditambah C sampai 100, kan dia pasti sangat ribet dan sangat panjang ya. Jadi untuk menghitung data yang jumlahnya banyak, kita bisa menggunakan fungsi. Jadi misalnya untuk menghitung jumlah, fungsi apa yang digunakan? Yang digunakan adalah sum. Jadi sama dengan sum buka kurung, lalu dipilih sel yang pertama sampai ke 100 misalnya, langsung di enter. Dia langsung menampilkan hasilnya. Kalau kita menggunakan formula, pasti kan sangat ribet ya. Misalnya data ke 1 berarti sama dengan misalkan F1 ditambah F2 ditambah F3. Kalau datanya 100 berarti kita harus mengetikkan sampai 100 ya. Kalau kita pakai fungsi, kita langsung mengetikkan sampai saja. Jadi tanda titik 2 pada sel itu artinya sampai, bukan bagi ya. Jadi artinya sampai. Mungkin itu dulu. Saya masih butuh mencari count, Bu. Itu berarti kita mencari di total harga ya, Bu? Untuk count itu adalah untuk mencari jumlah data. Ya, jumlah data ya, jumlah datanya. Jadi bukan menghitung hasil datanya. Jadi untuk menghitung count, bisa kita yang di blok bisa nama barangnya atau jumlah harganya juga bisa. Jadi yang di blok itu dari count itu intinya untuk apa ya? Untuk menghitung datanya ada berapa gitu. Kalau sum itu jumlahnya berapa. Oh ya, ya udah Bu, makasih Bu. Ya sama-sama. Nah itu mungkin kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajarannya? Yang lainnya ada yang ditanyakan? Nggak ada Bu. Tidak ada. Tidak ada ya? Tegar apa ada yang ditanyakan, Gar? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya sudah. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan kita minggu depan, kita masih membahas tentang fungsi dan formula ya. Kalau tadi kita membahasnya hanya tentang dasar-dasar saja, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang penerapan fungsi dan formula untuk menyelesaikan suatu laporan. Jadi kalau tadi kan kita menyelesaikan hanya datanya jumlahnya 10 ya. Jadi untuk minggu depan kita akan menerapkannya di jumlah data yang lebih besar lagi.
Jadi dipelajari lagi tentang penerapan fungsi dan formula. Sebelum kita akhiri, nanti di grup WA Ibu akan mengirimkan link post-test untuk kalian kerjakan di pertemuan ini. Silahkan dikerjakan link post-testnya sebaik-baiknya, dan nilai post-test ini akan Ibu gunakan untuk membantu nilai kalian apabila di pembelajaran sebelumnya nilai kalian masih ada yang kurang. Ya, paham semuanya? Ya Bu. Paham. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Nggak ada, Bu. Tidak, Bu. Mungkin saya mau minta bantuan Bilal untuk memimpin doa dulu untuk mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bilal telah memimpin teman-temannya berdoa. Ya, Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Nanti akan saya infokan lebih lanjut melalui grup WhatsApp. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar lagi akan saya kirimkan link post-test di grup WA ya. Jadi silahkan dikerjakan sebaik-baiknya terlebih dahulu. Iya. Google Meet tidak apa-apa sudah. Untuk tugas individu silahkan dikerjakan pada LKPD 3 bagian bawah. Di sana sudah ada tugas praktikum individu, silahkan dikerjakan. Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 18 November 2020 pukul 8 malam, dan hasilnya nanti bisa diupload di Google Classroom-nya masing-masing.